Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar, kembali lagi bersama saya Erman Jaya Kusuma. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP bagian kedua. Mari kita simak pembahasannya. Pelaksanaan pemeriksaan diatur dalam bab 4 sebagai berikut. Pertama, Menteri dan atau pimpinan instansi pengelola PNBP menyampaikan surat permintaan pemeriksaan beserta usulan pengikutsertaan pihak lain dalam hal mengikutsertakan pihak lain. 2. Instansi pemeriksa PNBP melakukan penilaian dan koordinasi. Apakah 2. Permintaan dapat dipenuhi atau B. Permintaan dapat dipenuhi. 3. Permintaan dapat dipenuhi, maka instansi pemeriksa PNBP akan membuat A. Rencana penugasan dan persiapan pemeriksaan serta surat tugas. Keempat, permintaan tidak dapat dipenuhi, maka instansi pemeriksa PNBP akan membuat B. Surat penolakan permintaan pemeriksaan disertai dengan pertimbangan atau alasan instansi pemeriksa dapat menolak permintaan pemeriksa yang diusulkan oleh menteri atau instansi pengelola dalam hal dasar permintaan pemeriksaan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan pemeriksaan PNBP. Instansi pemeriksa PNBP menyampaikan tembusan surat tugas atau surat penolakan permintaan pemeriksaan kepada menteri dan atau pimpinan instansi pengelola PNBP. Instansi pemeriksa PNBP dapat mengikutsertakan pihak lain dalam melaksanakan pemeriksaan PNBP. A. Pengikutsertaan pihak lain dilakukan dalam hal sebagai berikut. B. Pengusulan pengikutsertaan pihak lain. C. Tugas pihak lain. Dan yang terakhir, D. Pihak lain yang diikutsertakan, yaitu antara lain sebagai berikut. Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, berdasarkan pasal 16, Menteri Keuangan dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP dalam kerangka pemeriksaan bersama atau joint audit, perpajakan dan PNBP pada subjek pemeriksaan yang sama dan dalam periode waktu yang sama. Tata cara penghitungan PNBP secara jabatan berdasarkan pasal 22 sampai dengan 26 dijelaskan sebagai berikut. 1. Formulasi. PNBP terutang secara jabatan sama dengan PNBP terutang yang belum dibayar ditambah 2 kali PNBP terutang yang belum dibayar. 2. Dasar perhitungan. 3. Tata cara penetapan PNBP terutang secara jabatan. Dan yang keempat, pengecualian pengenaan penetapan PNBP terutang secara jabatan tidak dikenakan dalam hal permintaan pemeriksaan didasarkan atas adanya permohonan koreksi surat tagihan, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP, atau permohonan keringanan PNBP. Ilustrasi pemeriksaan PNBP yang berimplikasi perhitungan PNBP terhutang secara jabatan berdasarkan pasal 17 sampai dengan pasal 21. Pertama, auditi menerima surat peringatan pertama atau SP1 dalam hal tidak menyampaikan dokumen yang diminta pemeriksa. Kedua, surat peringatan kedua atau SP2 dalam hal auditi tidak menyampaikan dokumen yang diminta pemeriksa. Instansi pemeriksa dapat mengusulkan penghentian layanan kepada menteri atau pimpinan instansi pengelola yang meminta pemeriksaan. Ketiga, dalam hal auditi masih juga tidak menyampaikan dokumen, maka akan diterbitkan SP3 atau surat peringatan ketiga. Selanjutnya, instansi pemeriksa menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi yang meminta pemeriksaan bahwa auditi tidak kooperatif sehingga dilakukan penghitungan PNBP terutang secara jabatan. Hasil pemeriksaan, temuan dan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan
berdasarkan pasal 28 sampai dengan pasal 29 sesuai skema sebagai berikut. Pertama, instansi pemeriksa wajib menyampaikan secara tertulis temuan hasil pemeriksaan PNBP kepada wajib bayar, instansi pengelola atau mitra instansi pengelola yang diperiksa paling lambat 14 hari kerja setelah berakhirnya kegiatan pemeriksaan. 2. Wajib bayar atau instansi pengelola ataupun mitra instansi pengelola yang diperiksa wajib menyampaikan tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan PNBP kepada instansi pemeriksa dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak temuan hasil pemeriksaan diterima. Ketiga, dalam hal wajib bayar, instansi pengelola atau mitra instansi pengelola yang diperiksa tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan PNBP sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, wajib bayar, IP maupun mitra instansi pengelola yang diperiksa dianggap menyetujui seluruh temuan hasil pemeriksaan. Tata cara pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan sesuai pasal 30 dan pasal 31. Pertama, wajib bayar yang tidak sepakat dalam pembahasan atas konsep laporan hasil pemeriksaan dapat mengajukan keberatan terhadap PNBP terutang yang ditetapkan oleh instansi pengelola. Kedua, wajib bayar yang mengajukan keberatan terhadap PNBP terutang yang ditetapkan oleh instansi pengelola berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tidak dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP. Adapun ringkasan proses bisnis pemeriksaan PNBP dapat disajikan sebagai berikut. Tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan sesuai bab 6 dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, demikian Sobat Pembelajar, bahasan kita terkait PMK nomor 12 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP. Saya harap Sobat Pembelajar dapat memahami materi yang disampaikan ini dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.